Halo teman-teman, ya kali ini aku pengen mencoba mereview ya. Bukan mereview sih, sebenarnya agak pamer juga ya. Ya, jadi tuh aku lagi habis nambah aksesoris mobil yaitu kaca spion DVR. Nah, itu tuh gunanya untuk apa namanya? Dashcam yang untuk ke depan sama untuk dashcam buat yang ke belakang. Jadi kayak apa sih namanya ya? Rear kameranya ya gitu ya. Nah, itu tuh apa namanya? Dia itu ditaruhnya tuh di kaca spion. Jadi kita bisa sambil ngelihat belakangnya juga dan juga bisa ngelihat apa yang direkam ke depan. Tapi kalau depan direkam itu kan kayak nggak penting banget lah ya orang kita lihatnya ke depan gitu kan. Oke. Nah, jadi kalau bentukannya itu seperti ini nih. Ya. Nah, ini contohnya dia yang ngerekam ke depan. Nah, terus ini ada kameranya di sini. Ya, itu ditempel di kaca spion. Ya. Jadi kita bisa ya geser-geser kaca spionnya aja. Nah, terus kalau dari apa ini namanya kaca spionnya sendiri, ini tuh sebenarnya bisa diubah. Nah, ini bisa ngeliat kedua-duanya, ini yang depan, ini yang belakang. Kalau kita geser lagi, dia akan yang belakang doang. Jadi kalau misalnya lagi jalan gitu, aku sih lebih nyaman dua-duanya ya kayak mana tadi? Nah, kayak gini sih. Itu, cuman ayo kita coba lihat fungsi-fungsinya. Ya, sesuai yang dikatakan tadi itu tuh cuman buat kamera depan sama kamera belakang dashcam. Nah, kemudian aduh ini agak unclear ya. Terus ini tuh bisa dimatiin juga loh. Nah, jadi kayak jadi spion biasa gitu. Cuman mungkin agak gimana gitu ya pemasangannya ya. Ini tuh jadi ganjel sehingga kalau misalnya aku dari belakang kayak gini tuh agak susah kalau mau ngeposisiin buat ngelihat di kaca belakang. Apa buat ngelihat ke belakang, spion belakang. Ini bisa di setting juga brightnessnya. Kayak lanjut ke fiturnya. Ya di sini tuh ada kamera, lock. Ini untuk mikrofon. Ini kalau sekarang aku yang ngerekam itu dia juga bisa mendengarkan percakapan di dalam mobil. Ini untuk stop dan start di sini. Ini ada tombol wifi itu untuk nyalain tetheringnya dia. Jadi kalau kita mau ngambil file dari aplikasinya DK itu bisa dari situ. Nah, terus ini tuh apa itu ya? Oh, file. Jadi kayak kalau mau lihat video-videonya itu ada di sini semua nanti. Kayak front normal video dan lain-lain ya. Terus kemudian ini ada setting. Settingnya nggak bisa aku buka. Oh ya udah. Sip. Nah, dan ini juga klaimnya itu dia bisa nyalain 24 jam. Cuman masalahnya aku nggak tahu ya. Beberapa kali tuh dia itu kayak mati sendiri gitu tuh loh, nggak tahu karena aki mobil atau apa, tapi katanya dia itu bisa nyolok langsung ke sumber aki mobilnya gitu. Ya paling cuman masalah setting tadi sih, tapi aku nyoba-nyoba dikit itu kayaknya jalan loh beberapa menit gitu, cuman waktu parkingnya itu ya. Jadi mungkin klaimnya 24 jam tuh tergantung settingan juga. Nah oke, jadi kalau mau nyoba ini kita bisa foto juga. Nah di foto nanti bisa kita lihat dari sini yang foto front foto. Nah gini bisa kita foto foto. Oke, nah untuk yang di sini juga ini untuk videonya, ini kayaknya video tadi sih. Nah kita bisa play lihat dari sini langsung. Ini ngegelar banget nggak sih? Enggak lah ya, bisa lah ya. Nah kemudian ini ada emergency video juga. Itu tuh ketika G sensornya nyala, maka video itu akan masuk otomatis ke emergency video. Nah, kemudian kita nyoba lagi di bagian locknya ini. Nah, ini untuk lock itu tuh kayak kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain aja gitu. Sesimpel itu aja. Ya. Terus ini untuk mute unmute untuk suara yang sekarang ada di dalam mobil. Kita bisa langsung stop juga di sini videonya.
itu akan stop kedua-duanya ya. Jadi kita nggak bisa nge-stop satuan tuh. Nah, kemudian ini untuk WiFi, dia akan nyalain tethering dia sehingga kita harus connect ke HP, apa dari HP kita ke apa namanya, ke SSID-nya dia atau ke WiFi-nya dia gitu. Nah, di sini namanya DK25 Euclidwood. Jadi ketika kalian nanti akses ya aku tunjukin aja lah ya nanti. Oke, kemudian kita ke setting dulu aja nih. Nah, di setting ada apa aja sih? Ya di setting tuh ada ya ini di sensor. Di sensornya tuh kayak mau apa ya, levelnya tuh benturannya sekeras apa gitu. Kalau aku low aja ya biar kayak tahu lah kalau ada yang eh, nabrak atau aku nabrak gitu. Sensor ketabrak sedikit langsung emergency. Iya. Yeah. Oke, kemudian ada screen saver. Screen saver tuh ya nanti kalau misalnya dia tuh nyalanya udah kelamaan dia itu kan mati sendiri atau melihat apa, kalau nggak salah sih di sini mati sendiri ya. Jadi kayak eh, nggak tahu namanya screen saver atau mati gitu. Nah terus ini ada beep sound. Beep sound tuh yang ini kan kalau kita setiap ngeklik ada suara beep 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 itu kan. Ya itu tuh mau sekenceng apa tinggal kalian atur sendiri. Cuma sih menurutku low aja udah kenceng banget nih suaranya sih. Speed unit ada km sama mph. Video stemnya itu yaitu video stem itulah yang di bawah itu, nanti di sini ada videonya tadi kan di sini. Nah terus dead time ini ya tahulah biasa, time zone kita kan di Indonesia ya +7. Frekuensi aku saranin tuh 50 Hz karena di Indonesia itu listrik semua rata-rata pakainya 60 Hz. Jadi kalau ada cahaya dan lain-lain dari apa namanya elektronik gitu biar nggak kedip-kedip gitu loh. Jadi 50 Hz itu jadinya kayak nyala terus. Maksudnya nyala terus tuh nggak yang berkedip-kedip gitu ya. Nah kemudian ini ada carpet number. Carpet number tuh ya nomor nomor apa namanya, nomor mobilnya lah ya. Aku sih nggak nyantumin ya atau apa. Nah terus format remind ini tuh maksudnya untuk ngeformat sim apa, kok sim card sih, SD card. Nah kemudian ini parking guideline. Nah jadi kalau kita lagi mode reverse kan ya, aku lupa ini. Nah itu dia bakal nampilin kayak garis bantu untuk parkirnya ya, sama kayak apa kamera parkir biasa gitu lah. Nah kemudian di sini ada yang kiri dulu deh. Nah ya ini vertical flip rear kamera, aku rasa ini nggak perlu sih karena buat apa, buat di apa namanya flip, soalnya masangnya itu udah bener sih. Dalam artian tuh kan kameranya kan atas bawahnya kan mungkin masangnya dibalik atau enggak gitu. Karena aku nggak dibalik ya udah nggak usah gitu. Nah kemudian ini rear video mirror ini aku butuh karena kan menghadap belakang kan, biar aku tahu kiri kanannya itu sama sama apa yang aku lagi lihat, apa yang aku lagi eh, jalan waktu nyetir gitu. Nah ini time logo display ya gitulah. Nah ini resolusinya itu 1400 atau berapa ya, ini berapa ya aku lupa. Kalian kan sekarang kan HD ya, ini mungkin full HD kali ya sekarang. Ya VDR tuh kalau nggak salah apalah nggak tahu, nanti bisa dicek lagi aja, aku kasih notes aja di sini nih. Kalau misalnya aku nemuin aku bakal kasih tahu secara teks ya di sini ya, jadi pause saja paling nanti. Nah kemudian loop recording ini ada pilihannya 1 menit, 3 menit, sama 5 menit. Nah ini itu tadi kayak setiap kita ngerekam itu mau disimpannya dalam interval berapa menit gitu doang sih. Kayak sekarang yang ngerekam ini dia disimpannya 5 menit apa 3 menit, 3 menit gitu, 3 menit potong videonya, 3 menit potong videonya. Soalnya apa, nanti ketika SD cardnya penuh dia akan menghapus yang lama, jadi kayak 3 menit terakhir itu akan hilang tuh. Time lapse record, jadi ini akan nge-record atau akan merekam dalam bentuk time lapse ya, nanti aku kasih tunjukin videonya. Ya ini sih contoh videonya kayak gini nih nanti. Beberapa detik kemudian, ya udah langsung kita lanjut ke sistem. Nah di sistem tuh ya umum ya, kayak malah general setting gitu.
bahasa, format ini maksudnya format SD card ya ini. Nah kemudian ada version dari software DVR-nya. Nah terus tuh GPS info, ini GPS-nya settingan apa, maksudnya settingan lokasi GPS kita. Kemudian reset setting ya, untuk kita ngereset semua settingnya. Oke, dari situ ada pertanyaan tidak? Oke, kita coba sekarang lanjut menggunakan aplikasinya ya. Bentar, aku buka aplikasinya dulu ya. Tangannya pegel juga ya pegang kayak gini lama ya. Ya jadi gini teman-teman, ini untuk aplikasinya ya, kita di bawah aja ya. Nah jadi tuh, nah ini agak kedip-kedip ya, ya udahlah nggak apa-apa. Nah itu tuh di DK25 nanti kita bisa masuk, kita skip aja ya di apa bagian depannya, yang aku anggap udah pada tahu semua lah. Nah di sini tuh kita bisa nge-switch kameranya, dalam artian mau lihat yang mana tuh, kelihatan gak sih? Nah iya ting, oh iya aku kira nge-clear, yaitu kan kamera belakang. Nah ini yang depan lagi. Terus kalau kita mau buka yang lain-lain itu kita harus matiin dulu rekamannya. Sip. Nah di sini tuh gimana caranya kalian, inilah caranya kalian buat ngambil foto atau video yang dari DVR-nya. Nah nanti di sini kayak kalian tuh bisa lihat tuh loh. Tuh. Tuh. Aku nggak tahu ya, beberapa kali tuh dia tuh kayak mati sendiri. Nah, ada suaranya ya tadi ya. Udah aku dengerin ke mic juga tuh. Nah, oke, ini sih udah kayaknya ini udah sempet kerekam terus ya selama parkir ya. Tadi aku settingannya tuh diubah apanya ya? Lupa juga aku. Nah, ini ada event. Apa nih? Event apa nih? Oh, buka tutup kayaknya. Oke, selanjutnya foto normal ya. Ini udah cukup jelas ya. Oh, untuk cara downloadnya ya? Kok nggak ngasih tahu, bego banget. Oke, untuk cara downloadnya begini. Ya ini contoh aja sih ya. Habis itu bisa langsung download aja ini. Set. Dah. Kalau udah bisa download, nanti ada di lokal album yang ada di homepage nanti. Kita lanjut dulu aja. Inilah homepage lah, nggak apa. Nih, lokal video. Nah, ini foto yang tadi. Oke, lanjut. Ya, di sini tuh kebanyakan tuh nggak bisa diapa-apain juga ya. Coba nih ya. Tuh, karena not support by device ini. Nah, ini ganti itu video resolutionnya itu bisa dua-duanya HD atau mau satunya itu Full HD itu, atau berapa sih 2K ya gitu ya. Nah terus ini audio bisa dinyalain matiin, kemudian kalau mau full screen juga bisa ini buat ngeliat. Lanjut ya, untuk settingannya sendiri ya di sini ya, settingannya itu apa namanya, menurutku ya nggak semuanya ditampilin, nggak lengkap gitu. Semua itu ada juga yang ada yang dari kamera aplikasi apa kamera DVR-nya. Jadi tuh menurutku nggak perlu dijelasin sih, udah dijelasin semua tadi. Ya paling gitu aja untuk reviewnya. Mungkin nanti aku aduh rambutku. Ya mungkin nanti aku apa namanya kasih lihat videonya juga kalau lagi di jalan tuh kayak gimana gitu kan, biar agak kebayang gitu. Daripada kalau kayak gini kan cuman posisi diem kan nggak tahu ya apa ya yang terjadi. Paling gitu aja. Terima kasih udah nonton. Terus ngapain kalau udah nonton? Ya udah jadi tahu aja gitu, ada kamera kayak gini. Ini kamera atau apa? Aksesoris mobil ya. Aksesoris aksesoris mobil yang kayak gini. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah.